Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar ekonomi, yaitu tentang konsep biaya dan biaya peluang bersama Ibu Diani. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang contoh biaya. Contoh pertama, Fajar membeli buku dengan menyerahkan uang Rp5.000. Dalam kasus ini, biaya memang berbentuk uang, yaitu Rp5.000. Yang kedua, untuk mendapatkan 1 kg buah apel, Ibu harus rela mengeluarkan 2 kg beras. Dalam kasus ini, biayanya adalah 2 kg beras dan bukan berupa uang. Yang ketiga, Aini ingin makan pizza, sehingga ia pun mengorbankan waktunya untuk menemani Sinta belanja agar kemudian mendapatkan traktiran pizza. Dalam kasus ini, biayanya adalah waktu Aini yang dikorbankan untuk menemani Sinta. Bisa kita lihat dari ketiga contoh biaya. Pada kasus pertama, biaya memang berbentuk uang, yaitu Rp5.000. Kemudian kasus kedua, biayanya adalah 2 kg beras. Di sini bukan berupa uang. Dan yang ketiga, biaya berupa waktu Aini yang dikorbankan untuk menemani Sinta belanja. Jadi, apa arti biaya dalam ekonomi ya? Dalam ekonomi, biaya adalah apa yang dikorbankan untuk mendapat sesuatu, tetapi biaya tidak selalu dalam bentuk uang. Jadi biaya itu yang dikorbankan dan tidak selalu dalam bentuk uang. Itu adalah konsep biaya dalam ekonomi. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah mie ayam ceker. Di sini harganya Rp10.000. Yang kedua adalah bakso dengan harga Rp15.000. Dan yang ketiga adalah stik dengan harga Rp20.000. Jika Ibu memilih bakso dengan harga Rp15.000, maka pertanyaannya adalah berapa biaya peluang yang hilang? Nah, biaya peluang atau opportunity cost yang muncul di sini adalah stik dengan harga Rp20.000. Kenapa biaya peluang itu besarnya Rp20.000? Karena biaya peluang itu dipilih yang paling besar yang tidak dipilih. Jadi kan Ibu tadi pertama milih bakso, berarti yang tidak dipilih kan mie ayam sebesar Rp10.000 dan stik sebesar Rp20.000. Dalam konsep biaya peluang, apabila terdapat 3 pilihan dan yang dipilih misalnya di sini adalah bakso, kan harganya tinggal mie ayam Rp10.000 dengan stik Rp20.000. Maka biaya yang hilang yang dikorbankan adalah yang paling besar, yaitu stik seharga Rp20.000. Lalu apa arti biaya peluang atau opportunity cost? Biaya peluang atau opportunity cost adalah biaya yang hilang karena memilih alternatif tertentu atau yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya yang dikorbankan yang jumlahnya paling besar apabila terdapat lebih dari 2 alternatif pilihan. Opportunity cost menjadi pertimbangan individu untuk mengambil keputusan dan sifatnya subjektif. Arti subjektif itu setiap individu itu punya pilihan yang berbeda-beda tergantung bagaimana individu itu memilih pilihan tersebut. Jadi tergantung masing-masing individu, arti sifat subjektif tersebut. Di sini ada contoh tentang soal biaya peluang atau opportunity cost. Yang pertama, Dilan memiliki uang sebesar 5 juta dan dia memiliki kesempatan untuk bertamasya ke Bali atau membeli sebuah smartphone.
Dilan memilih untuk bertamasya ke Bali, sehingga biaya peluangnya adalah, nah kita cermati dari soal yang pertama. Ada dua pilihan dengan uang sebesar 5 juta. Di sini Dilan bisa punya kesempatan tamasya ke Bali atau beli smartphone. Tetapi Dilan itu memilih untuk bertamasya ke Bali. Jawabannya adalah membeli sebuah smartphone. Karena biaya yang dikorbankan atau biaya yang hilang untuk bertamasya ke Bali adalah membeli smartphone. Ingat, arti biaya peluang adalah biaya yang hilang atau tidak dipilih, dikorbankan karena memilih suatu pilihan. Jadi, di sini biaya peluangnya adalah membeli sebuah smartphone. Soal biaya peluang yang kedua. Ihsan lulus kuliah dari S1 kedokteran. Dia dihadapkan pada pilihan. Pilihannya yang pertama adalah bekerja di rumah sakit dengan gaji 8 juta per bulan. Yang kedua di puskesmas dengan gaji 6 juta per bulan. Dan yang ketiga bekerja di daerah pelosok dengan gaji 7,5 juta rupiah per bulan. Dengan berbagai pertimbangan, Ihsan memilih bekerja di daerah pelosok. Jadi pilihannya Ihsan adalah bekerja di daerah pelosok. Jadi biaya peluangnya adalah, biaya jawabannya bekerja di rumah sakit swasta dengan gaji 8 juta per bulan. Alasan, jika terdapat 3 pilihan, maka biaya peluangnya adalah biaya yang paling besar yang tidak dipilih. Kita cermati bersama-sama. Dalam soal ini mirip seperti contoh soal ketika tadi terdapat 3 pilihan makanan, bakso, mie ayam, dan steak. Tetapi di sini contohnya adalah ketika ada pilihan bekerja. Yang pertama adalah bekerja di rumah sakit, gajinya 8 juta. Di puskesmas gajinya 6 juta, di daerah pelosok gajinya 7,5 juta. Ihsan itu kan memilih bekerja di daerah pelosok. Di daerah pelosok gajinya 7,5 juta. Berarti kan yang tidak dipilih ada dua. Bekerja di rumah sakit gaji 8 juta atau bekerja di puskesmas dengan gaji 6 juta. Ingat, biaya peluang jika ada 3 pilihan, berarti diambil pilihan yang paling besar yang tidak dipilih. Berarti jawabannya adalah bekerja di rumah sakit swasta dengan gaji 8 juta per bulan. Soal yang ketiga tentang biaya peluang, yaitu Isyana lulus dari kuliah dihadapkan pada dua pilihan, yaitu melanjutkan S2 dengan biaya 5 juta rupiah per semester dan bekerja di perusahaan dengan gaji 3,5 juta per bulan. Isyana memilih untuk melanjutkan kuliah S2. Jadi biaya peluangnya adalah, kita cermati bersama. Biayanya ada dua, yaitu melanjutkan S2 dan bekerja di perusahaan. Tapi kita lihat biaya di sini yang pertama itu per semester, sedangkan yang kedua adalah 3,5 juta rupiah per bulan. Jawabannya adalah bekerja di perusahaan dengan gaji 21 juta rupiah per semester. Alasannya, kenapa 21 juta rupiah per semester? Kan Isyana ini memilih melanjutkan kuliah S2. Biayanya adalah 5 juta per semester. Jadi biaya peluangnya itu bekerja di perusahaan gajinya 21 juta rupiah per semester. Besar 21 juta rupiah per semester ini diperoleh dari 3,5 juta rupiah ini kan per bulan, kita jadikan per semester. Jika dijadikan per semester, maka dikali 6 bulan. Dikali 6 bulan karena satu semester itu terdiri dari 6 bulan. Kenapa biaya peluangnya tidak 3,5 juta rupiah per bulan? Karena dalam kasus di atas, perbandingan biayanya adalah per semester dengan per bulan. Dan kita lihat
pilihan Isyana yang dipilih kan besarnya per semester. Kuliahnya kan per semester. Maka biaya pulangnya juga harus dihitung per semester juga, bukan per bulan. Ya, terima kasih atas perhatian kalian. Semoga penjelasan Ibu bisa kalian pahami dan kalian mengerti. Semangat, don't give up cause you can do it. Oke, semangat belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.